Pemirsa, sekelompok orang yang mengatasnamakan Banteng Ketaton melaporkan dugaan pelanggaran pilkada ke Bawaslu Kota Surabaya. Pendukung salah satu pasangan calon melapor alat peraga kampanye mereka dirusak. Belasan orang dari salah satu kubu pasangan calon wali kota dan wakil wali kota mendatangi kantor Bawaslu Kota Surabaya di kawasan Tenggilis Mujoyo, Surabaya, Jawa Timur. Mereka melaporkan dugaan pelanggaran pilkada terkait hilang dan rusaknya alat peraga kampanye milik kelompok Banteng Ketaton dan salah satu pasangan calon. Laporan ini sempat diwarnai adu mulut karena Bawaslu dianggap tidak netral. Namun terkait hal ini, Bawaslu Kota Surabaya menegaskan pihaknya netral dan akan menindaklanjuti semua laporan pelanggaran pilkada bersama penegakan hukum terpadu atau Gakumdu Surabaya. Ketua Wakil Sekretaris DPC mana? DPC PDI Perjuangan. Siapa Pak namanya Pak? Kalau nggak salah Rahmat Hidayat. Netral, menjalankan tugas dan memenang sesuai dengan undang-undang. Tidak akan berpihak pada pihak yang lain seperti itu. Terima kasih Pak. Pak, bentuk netralitas dari Bawaslu apa Pak dalam hal ini? Kita menerima dan menindaklanjuti semua. Pendiri Partai Umat Amin Rais sore tadi menemui pemimpin Front Pembela Islam Rizik Syihab di kediamannya di kawasan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sayangnya usai bertemu Rizik Syihab selama 1 jam, Amin Rais enggan berkomentar kepada awak media. Amin Rais bertemu dengan Rizik Syihab selama 1 jam. Pertemuan digelar di kediaman Rizik Syihab dan tertutup bagi awak media. Sepulangnya dari kediaman Rizik, Amin Rais enggan memberikan keterangan sedikit pun. Salah satu deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, Marwan Batubara, yang mendampingi Amin Rais mengatakan kedatangan Amin untuk menyampaikan selamat datang kepada Rizik Syihab setelah lebih dari 3 tahun tinggal di Arab Saudi. Nggak terlalu detail mendengar apa yang didiskusikan ya, tapi yang jelas selama ini karena hubungannya juga sangat dekat ya, itu sangat happy lah pada prinsipnya seperti itu. Pemirsa, politikus PDI Perjuangan Henry Yosodiningrat siang tadi mendatangi Polda Metro Jaya untuk meminta dimulainya kembali penyelidikan terhadap kasus pencemaran nama baik yang menyeret Rizik Syihab tahun 2017 lalu. Kasus pencemaran nama baik yang menyeret Rizik Syihab dilaporkan oleh Henry Yoso sendiri tahun 2017 lalu. Henry melaporkan Rizik Syihab menudingnya memusuhi umat Islam dan menyebutnya sebagai komunis di akun media sosial Rizik. Tak lama setelah dilaporkan, Rizik Syihab berangkat ke Arab Saudi dan menetap selama 3 tahun lebih di sana. Henry meminta kepada Polda Metro Jaya segera memulai penyelidikan kembali kasus itu karena Rizik telah kembali ke tanah air. Karenanya saya meminta kepada Kepolisian Negara RI dan Polda Metro agar menindaklanjuti laporan polisi saya itu. Jadi saya nggak ada kaitannya dengan pihak-pihak lain, nggak. Tapi karena saya betul-betul merasa terhina, dikatakan politisi yang berhaluan komunis, dikatakan memusuhi umat Islam, dikatakan indekos di PDI Perjuangan. Saya anggap itu menyerang kehormatan saya. Itu aja, saya tidak punya kepentingan lain. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menggelar sidang perkara fatwa MA hak tagih Bank Bali Joko Chandra dengan terdakwa Pinangki Sirna Malasari. Jaksa penuntut umum menghadirkan suami Anita Kolopaking sebagai saksi. Jaksa penuntut umum memanggil 4 orang saksi, yakni Wiasa Santoso Kolopaking, suami Anita Kolopaking, Andi Irfan Jaya, Anita Kolopaking, serta Joko Chandra. Namun Anita Kolopaking dan Joko Chandra tidak hadir karena alasan kesehatan. Jaksa penuntut umum mencecar Wiasa seputar pertemuan antara Anita Kolopaking, Joko Chandra, dan terdakwa Pinangki terkait fatwa MA peninjauan kembali kasus hak tagih Bank Bali. Kasus PK. Apakah selain kasus PK Anda nggak pernah istri saudara mengatakan saudara untuk mengurus terkait kasus PK itu terkait pengajuan PK atau terkait putusan PK? Kan ada dua. Yang dilakukan istri saudara terkait
pengajuan PK atau untuk pelaksanaan putusan PK terus pengajuan PK yang baru. Ada dua ya. Politik tanah air kembali disemarakan dengan kemunculan partai politik baru. Setelah Masyumi Reborn dideklarasikan, Amin Rais meluncurkan logo partai besutannya Partai Umat. Tokoh reformasi Amin Rais akhirnya meluncurkan logo partai baru yang didirikannya, yaitu Partai Umat. Amin Rais menggunakan gambar bintang, emat, dan perisai sebagai logo partai barunya. Peluncuran lambang Partai Umat diumumkan Amin Rais melalui situs resminya di kanal YouTube. Partai Umat berlambang perisai hitam tauhid keemasan merupakan simbol ketuhanan yang Maha Esa. Perpaduan warna hitam dan warna emas merupakan perpaduan hitam bludru dan benang emas pada kiswah Ka'bah. Sementara Partai Umat memiliki moto melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Amin Rais membentuk Partai Umat setelah terlibat konflik berkepanjangan dengan elit pimpinan Partai Amanat Nasional yang turut ia dirikan. Logo Partai Umat adalah perisai tauhid. Di dada burung Garuda Pancasila, bintang adalah simbol dari ketuhanan yang Maha Esa. Kalimat tauhid dalam Islam disebut sebagai kalimah thayyibah yang diibaratkan sebagai syajarah thayyibah, yakni pohon yang indah yang akarnya merasuk ke dalam petala bumi, sedangkan cabangnya menjulang tinggi ke angkasa, memberikan manfaat kepada alam sekitarnya sepanjang masa dengan izin Tuhannya. Sebelumnya, partai yang berbasis masa Islam juga dideklarasikan, yaitu Partai Masyumi. Deklarasi dihadiri sejumlah petinggi koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI. Turut hadir pendiri Partai Umat Amin Rais yang menyatakan siap bergabung jika Masyumi bisa lebih besar dari Partai Umat. Untuk melahirkan sebuah kekuatan politik umat Islam yang memang sudah dirancang sejak 2019 ya, dari awal bulan Juli. Jadi kita telah mempertimbangkan banyak hal, kita berkesimpulan sesungguhnya umat Islam memerlukan sebuah partai politik yang kuat. Ketua Panitia Persiapan Pendirian Partai Masyumi, Masri Sitanggang, mengaku kepanitiaan juga sudah terbentuk di 29 provinsi, bahkan hingga kabupaten kota. Berasal dari organisasi Islam, Partai Masyumi dibentuk pada 7 November 1945. Pada 17 Agustus 1960 dibubarkan oleh Presiden Soekarno, pasalnya sejumlah pengurus dituduh menyokong pemberontakan PRRI. Pemilu 2024 akan menjadi ujian apakah partai berbasis masa Islam ini akan mendulang sukses atau terjungkal. Tim Liputan iNews melaporkan.